Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok F pada kesempatan pagi hari ini akan berdiskusi dengan kelompok G tentang materi hepatitis. Teman-teman dari kelompok G mungkin sudah melihat video dan makalah dari kelompok kami, sehingga apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Permisi Devi, izin bertanya. Silahkan Isnina. Oh ya, perkenalkan nama saya Isnina Dinda Pitaloka, NIM 11797. Saya izin bertanya, apakah apa yang terjadi jika dosis pertama vaksin HPV tidak diberikan pada usia 18 bulan? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang selanjutnya. Permisi Devi dan kelompok F, saya Jihan NIM 11798, izin bertanya. Nah, di PPT kalian kemarin kan udah dijelasin bahwa penularan hepatitis itu bisa terjadi secara langsung dan kontak tidak langsung. Nah, menurut kelompok kalian, manakah yang lebih berisiko menginfeksi atau terjadi penularan pada klinik gigi? Antara kontak langsung dan tidak langsung. Baik, Jihan, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini menampung 5 pertanyaan dulu ya, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Baik, Devi, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Rila. Perkenalkan, saya Rila, NIM 11799. Saya izin bertanya, ketika seseorang terinfeksi virus hepatitis C kan tidak menunjukkan adanya gejala atau bisa disebut dengan silent epidemic. Lalu bagaimana pendeteksian awal atau pendeteksian dini untuk mengetahui bahwa seseorang tersebut terinfeksi hepatitis C, dan apakah ada tanda-tanda pada oral pasien bahwa pasien tersebut telah terinfeksi hepatitis C? Seperti itu pertanyaan dari saya, apakah bisa dipahami? Bisa, Rila, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang selanjutnya. Permisi kelompok F, saya Rizda Faradila, NIM 11800. Dari pemahaman saya di makalah yang telah dibuat, itu distribusi geografis dari masing-masing hepatitis itu berbeda ya. Saya kurang paham letak perbedaan dari distribusi geografis dari masing-masing jenis hepatitis itu seperti apa. Mungkin kelompok Anda bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, Rizda, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, permisi Devi dan kelompok yang presentasi. Saya Syafa NIM 11801 dari kelompok G, izin bertanya. Jadi, apakah ada kasus pada satu orang individu ini mengalami infeksi hepatitis lebih dari satu jenis? Itu bagaimana bisa terjadi ya? Terima kasih. Baik, Safa, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok G yang sudah memberikan pertanyaan. Kepada teman-teman dari kelompok F, apabila sudah memiliki jawaban, dipersilahkan. Permisi Devi, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Jihan. Silahkan, Korin. Perkenalkan, saya Korin dengan NIM 11792. Tadi kan Jihan bertanya mengenai di dalam praktik kedokteran gigi itu resiko penularan hepatitis paling banyak terjadi secara kontak langsung ataupun tidak langsung. Nah, saya izin menjawab. Dari kelima jenis virus hepatitis B, C, dan D itu termasuk jenis virus hepatitis yang paling banyak ditularkan di praktek kedokteran gigi.
Nah, virus hepatitis B dan virus hepatitis C itu ditularkan melalui kontak langsung antara mukosa dengan darah ataupun cairan tubuh lain dari individu yang terinfeksi ke individu lainnya. Sedangkan yang virus hepatitis D itu dapat terjadi sebagai koinfeksi dengan imunisasi HBV, dan memberikan kekebalan terhadap HBV dan HDV. Jadi tuh kalau virus hepatitis B dan C itu dapat tertular secara langsung melalui kontak langsung. Nah, contohnya itu pada virus hepatitis B itu tuh dalam praktek periodontal, kan di situ kan ada darah, saliva, dan juga sekret nasofaring yang lainnya yang menjadi vektor infeksi dari virus HBV itu. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau jawabannya sudah puas, Jihan, atau sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih. Sudah cukup menjawab, Korin, tapi kalau ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Permisi teman-teman, di sini saya mau menggantikan Devi dikarenakan sinyalnya sedang tidak stabil. Apakah dari kelompok F ada yang ingin menjawab pertanyaan lagi? Dipersilahkan. Silakan kelompok F, masih ada 4 pertanyaan yang belum terjawab. Halo Corin. Ya, Fen. Oke, mungkin aku coba menjawab pertanyaannya Rila kali ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ventia Wiagisti, NIM 11795. Tadi itu pertanyaan Rila adalah, kan virus hepatitis C itu adalah virus silent epidemic ya. Lalu bagaimana untuk pendeteksi awal seseorang itu terinfeksi hepatitis C dan apakah ada tanda oralnya? Sebenarnya untuk deteksi virus hepatitis C itu bukan ranah kita ya untuk mendeteksi sampai sejauh itu karena ya kita kan sebagai dental hygienist tuh kayaknya nggak ini kalau misalnya kita sampai tahu seberapa jauh itu, tapi mungkin pendeteksi awalnya itu kita mendeteksi virus hepatitis itu secara umum tanda-tandanya kayak dilakukan screening awal gitu kayak waktu pasien atau klien datang itu nanti kita akan menanyakan beberapa hal terkait yang apa ya tanda-tanda yang men- me- bukan menjerumus apa sih biasanya yang berhubungan sama hepatitis itu kayak misalnya merasa apakah pasien atau klien itu merasa kelelahan, kurang nafsu makan, muntah, nyeri sendi, dan kita juga bisa melihat secara visual itu kayak kulit kulit dan mata bagian yang putih itu apakah ada warna kekuningan. Terus juga bisa tanyakan juga waktu BAB itu apakah tinjanya itu berwarna abu-abu atau tidak dan merasa sakit atau bengkak gitu di bagian tubuhnya. Jadi eh, ya jawabannya intinya itu kita nggak bisa mendeteksi secara spesifik virus itu hepatitis C itu, tapi ya kita cuma sebatas bisa menanyakan hal-hal yang merujuk pada tanda-tanda klinis dari hepatitis. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya yang tanda oral mungkin bisa dijawab sama teman-teman yang lain dari kelompok F. Oke.
Baik, kelompok F, adakah ingin yang menjawab lagi atau menambahkan tadi jawaban dari Venti? Dipersilahkan. Halo teman-teman semua, apakah suara saya terdengar jelas di sini? Terdengar, Ditya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ditya Fajrianti, NIM 11794. Mungkin izin menambahkan jawaban dari Venti tadi mengenai manifestasi oral pada hepatitis C. Itu yang pertama ada lichen planus oral atau OLP, di mana kondisi peradangan kronis yang berpotensi ganas dan mewakili reaksi yang dimediasi sel terhadap berbagai antigen ekstrinsik. Yang kedua ada sindrom Sjogren atau SJS, merupakan eksokrinopati autoimun yang ditandai dengan kekeringan pada mulut dan mata akibat hilangnya fungsi sekresi kelenjar ludah dan lakrimal yang kronis dan progresif. Nah, SJS ini dapat menyebabkan peningkatan terjadinya karies, kekeringan mukosa, nyeri, peningkatan infeksi baik jamur maupun bakteri, perubahan sifat air liur sehingga sekresinya lebih kental, buram atau pembesaran pada kelenjar lidah. Dari sumber Carozzo dan Skelly tahun 2014. Dari teman-teman kelompok F, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, masih ada 3 pertanyaan. Apakah ada yang ingin menjawab lagi dari pertanyaan dari kelompok? Permisi Korin, perkenalkan saya Devi Wulandari, NIM 11793, ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Isnina mengenai apa yang terjadi jika dosis pertama vaksin HPV tidak diberikan pada usia 8 bulan. Jadi, kenapa 18 bulan itu? Karena itu tuh merupakan rekomendasi dari WHO, yang mana menurut rekomendasi tersebut, imunisasi HPV itu sebaiknya diberikan pada semua bayi sebelum berumur 24 jam, karena jika tidak diberikan vaksin, maka akan beresiko 3,5 kali lebih besar. Kemudian, jika tidak memungkinkan, itu tuh bisa dilakukan dalam rentan 18 bulan itu, tapi yang paling baik itu tuh memang setelah lahir sebelum 24 jam. Terus apabila tidak menerima vaksin HPV itu pada sampai usia 18 bulan, maka anak tersebut akan memiliki resiko yang lebih tinggi terkena hepatitis B, karena kan dia tidak memiliki sistem pertahanan tubuh yang khusus yang dapat melindungi tubuh dari penyakit hepatitis B tersebut. Mungkin itu dari saya. Apakah sudah jelas, Ismina? Sudah jelas, Devi. Terima kasih atas jawabannya. Baik, dari kelompok F, apakah ada yang ingin menjawab lagi? Masih sisa 2 pertanyaan lagi. Permisi moderator, izin menjawab pertanyaan dari siapa? Baik, Intan, silakan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, NIM 11796. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari siapa mengenai apakah ada kasus di mana infeksi hepatitis itu terjadi lebih dari satu jenis pada seseorang dan bagaimana cara terjadinya. Jawabannya ada dan bisa terjadi. Saya di sini mengambil contoh kasus
terjadi infeksi virus hepatitis D dalam tubuh seseorang, dan seorang itu bisa juga terinfeksi virus hepatitis D. Nah, virus hepatitis D ini merupakan sebuah virus RNA dengan defek, yang artinya virus ini tidak mampu bereplikasi secara sempurna tanpa bantuan virus lain, yaitu dia membutuhkan bantuan dari virus hepatitis B. Hal ini dikarenakan virus hepatitis D ini tidak bisa mensintesis protein selubungnya sendiri dan bergantung pada protein dari virus hepatitis B. Lalu gejala infeksi hepatitis D sama persis dengan virus hepatitis B. Namun adanya virus hepatitis D ini terbukti lebih cepat daripada virus hepatitis B dalam proses fibrosis hepar. Lalu hepatitis B ini, apabila seseorang itu memiliki hepatitis B akut lalu sembuh, maka virus hepatitis D ini otomatis juga akan hilang dari tubuh seseorang itu. Namun apabila virus hepatitis B ini sudah kronik, maka hepatitis D-nya itu juga bisa ikut kronik. Seperti itu dari saya. Apakah bisa diterima? Atau mungkin teman-teman dari kelompok F ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Intan. Sudah cukup bisa memahami. Baik, teman-teman, mungkin masih ada satu pertanyaan dari Rizda. Apakah ada yang ingin menjawab? Permisi Korin, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Rizda. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Devi. Saya Devi, NIM 11793, ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Rizda mengenai distribusi geografis dari hepatitis. Jadi menurut sumber yang saya temukan, ada perbedaan geografis dalam penyebaran hepatitis. Itu tuh didasarkan pada sifat imunologi protein pada HBsAg, yaitu terdapat 4 subtipe. Mohon maaf, tadi sempat terputus. Terdapat 4 subtipe, yaitu ADW, ADR, AYN, dan AYR. Jadi dalam masing-masing subtipe itu tuh penyebarannya ada di berbagai negara. Menurut sumber yang saya peroleh, untuk subtipe ADW terjadi di Eropa, Amerika, dan Australia. Halo, bagaimana Devi? Apakah ada kendala sinyal? Kemudian untuk subtipe AYW itu terjadi di Afrika Utara dan Selatan, ADW dan ADR itu terjadi di Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Selanjutnya subtipe ADR itu terjadi di Jepang dan Cina. Itu menurut sumber yang saya peroleh. Apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Mohon maaf kepada kelompok H, karena tadi sempat terputus karena kelompok kami tidak memakai Zoom yang Pro. Mungkin saya akan kembali menjawab pertanyaan dari Rizda mengenai distribusi geografis dari hepatitis. Menurut sumber yang saya peroleh, itu terdapat perbedaan dari persebaran hepatitis itu didasarkan pada sifat imunologi protein pada HBsAg yang terdapat 4 subtipe, yakni
ADW, ADR, AYW, dan AYR. Dari masing-masing subtipe itu, dari subtipe ADW terjadi di Eropa, Amerika, dan Australia, subtipe AYW terjadi di Afrika Utara dan Selatan, subtipe ADW dan ADR terjadi di wilayah Malaysia, Thailand, dan Indonesia, dan subtipe ADR terjadi di Jepang dan Cina. Seperti itu, Rizda. Mungkin kalau ingin lebih jelasnya, nanti saya bisa mengirimkan sumber yang saya peroleh dari buku ini. Kemudian apabila teman-teman lain dari kelompok F ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Halo semuanya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ditya. Baik, perkenalkan saya Ditya Fajrianti, NIM 11794, izin menambahkan jawaban dari Depi tadi mengenai pertanyaan dari Rizda tentang distribusi geografis penyakit hepatitis. Nah, menurut Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI 2014, angka prevalensi hepatitis di Indonesia pada tahun 2013 itu semakin meningkat jika dibandingkan dari tahun 2007. Nah, pada tahun 2013 ini terdapat 5 provinsi dengan prevalensi tertinggi, yaitu NTT, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Nah, sedangkan pada tahun 2013 itu juga terdapat 13 provinsi yang memiliki angka prevalensi di atas rata-rata nasional. Yaitu yang pertama Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang kedua Papua, ketiga Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tengah, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, lalu Aceh, lalu NTB atau Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Jadi menurut data yang disampaikan oleh Kemenkes ini, mungkin dapat disimpulkan bahwa penyebaran yang paling besar itu terdapat di 5 provinsi tadi yang udah saya sebutkan, terutama di Nusa Tenggara Timur karena dia termasuk penyebaran yang paling tinggi begitu. Mungkin untuk Rizda jika ingin lebih jelasnya nanti bisa saya kirimkan filenya mengenai Pusat Data dan Informasi Kemenkes yang tadi. Begitu. Terima kasih. Baik, Rizda, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Jawabannya sudah bisa saya terima. Terima kasih. Baik, karena 5 pertanyaan pertama sudah dijawab, kemudian kami akan buka 5 pertanyaan lagi, sehingga dipersilahkan untuk kelompok G untuk apabila ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Permisi Korin, izin bertanya. Perkenalkan, izin bertanya, seberapa besar resiko berbagi jarum suntik pada pengguna narkoba 4 pada virus hepatitis ya? Terima kasih. Baik, Isnina, apakah ada yang lain? Saya izin bertanya, Korin. Baik, Jihan. Iya, apa sudah terdengar? Terdengar, Jihan. Ya. Pertanyaannya, dalam hal pencegahan penularan hepatitis, screening dan deteksi awal seperti apa yang bisa dilakukan seorang klinisi kepada pasien yang akan periksa gigi? Seperti itu. Terima kasih, Jihan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Permisi, Korin, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Rila. Perkenalkan, saya Rila, NIM 11799, izin bertanya. Untuk hepatitis C sendiri kan tidak ada vaksin khususnya. Lalu bagaimana cara mencegah atau mengobati hepatitis C tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin masih tersisa 2 pertanyaan lagi.
Permisi, saya Rizda Faradila, NIM 11800. Kali ini pertanyaan saya cukup simpel. Apa aja sih kontraindikasi dari vaksin hepatitis? Terima kasih. Terima kasih, Rizda. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, perkenalkan saya Syafa NIM 11801 dari kelompok G, izin bertanya. Jadi sudah dijelaskan bahwa ada keragaman genetik virus hepatitis C yang luas, jadi sulit untuk mengembangkan vaksin virus hepatitis C. Menurut kalian selain itu ada alasan lain nggak yang membuat vaksin virus hepatitis C ini sulit buat dikembangkan? Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok. Ini sudah 5 pertanyaan. Apakah kelompok F ada yang ingin menjawab pertanyaannya? Waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin dari saya dulu ya, dari pertanyaan Rila tadi, perkenalkan saya Korin, nilai lahir Rita dengan NIM 11792. Tadi kan Rila menanyakan bahwa tidak ada vaksin khusus untuk hepatitis C. Lalu bagaimana cara mencegah dan mengobati dari hepatitis C itu? Nah, dari sumber yang saya temukan, itu tuh untuk pencegahan infeksi hepatitis C itu sama seperti pencegahan jenis hepatitis yang lainnya. Tidak ada pencegahan secara khusus karena penularan hepatitis itu rata-rata hampir sama. Strategi untuk mengurangi atau menghilangkan potensi resiko untuk penularan HCV itu dari donor yang terinfeksi, termasuk screening, pengujian donor, dan inaktivasi virus dari produk turunan plasma. Dan itu tuh telah sangat berhasil. Namun strategi untuk mengurangi atau menghilangkan potensi resiko penularan HCV atau perilaku berisiko tinggi seperti konseling dan layanan pengurangan resiko perlu diimplementasikan secara luas. Jadi itu untuk pencegahannya itu tuh tidak ada pencegahan secara khusus. Itu tuh pencegahan yang dilakukan itu tuh hampir sama dengan jenis hepatitis yang lainnya. Nah, untuk pengobatannya sendiri, infeksi hepatitis C itu di Indonesia itu sekarang di jurnal yang saya baca, di Indonesia itu sekarang sudah menggunakan DAA atau Direct Acting Virus. Nah, DAA itu sendiri, dia itu tuh bekerja dengan menghambat replikasi dari virus hepatitis C melalui hambatan dari enzim yang berperan pada perkembangbiakan HVC. Terdapat 3 kelompok dari DAA itu ada protase inhibitor, protein inhibitor, dan polimerase inhibitor. Sekian dari saya. Apabila teman-teman kelompok F ada ingin menambahkan, dipersilahkan. Mohon maaf teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar Lydia. Izin menambahkan ya dari jawaban Korin tadi mengenai pertanyaan dari Rila. Pengobatan untuk hepatitis C selama lebih dari 1 dekade ini adalah kombinasi PEG interferon dan ribavirin. Akan tetapi kombinasi ini juga dikaitkan dengan rendahnya respon imunologis menetap atau Sustained Virologic Response atau SVR, terutama pada koinfeksi HIV dan hepatitis C. Nah, kemudian ditemukan obat antivirus hepatitis C yang menghasilkan suatu penemuan kelas baru dari antivirus, yaitu Direct Acting Antiviral atau DAA, seperti yang telah disampaikan dari Korin tadi, mengenai suatu agen antivirus yang bekerja secara langsung pada fase replikasi virus hepatitis C. Mungkin obat yang bisa diberikan yang pertama pemberian Edipasvir atau Sofosbuvir. Pemberian obat ini bersamaan dengan regimen ARV yang mengandung tenofovir disoproxil fumarat atau TDF yang berhubungan dengan meningkatnya paparan dari TDF itu sendiri. Yang kedua, bisa diberikan obat berupa Daclatasvir yang merupakan NS5A inhibitor yang disetujui penggunaannya bersama Sofosbuvir. Mohon maaf, ini bisa saya ulangi. Bisa diberikan obat Daclatasvir
yaitu NS5A inhibitor yang disetujui penggunaannya bersama sulfoxafir yang diberikan dengan dosis 60 mg per hari. Begitu. Terima kasih. Bagaimana Rila? Apakah jawabannya sudah terjawab? Baik, Apakah ada terima yang kasih ditanyakan Corin sama Ditya atas jawabannya. Dari saya udah cukup jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rila. Apakah kelompok F ada yang ingin menjawab? Masih ada tersisa 4 pertanyaan lagi. Waktu dalam Permisi Corin, Ya, Devi. apakah suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Devi. Saya ingin mencoba perkenalkan, saya Devi, NIM 11793. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Isnina mengenai seberapa besar resiko berbagi jarum suntik pada pengguna narkoba 4 di virus hepatitis. Menurut sumber yang saya peroleh, penggunaan jarum suntik secara bersamaan pada pengguna narkoba jenis jarum suntik itu memiliki resiko terhadap penyakit hepatitis B, sehingga mereka yang pernah menggunakan narkoba tersebut memiliki peluang untuk menderita hepatitis B. Di jurnal yang saya peroleh ini merupakan suatu penelitian case control yang melihat mengenai penggunaan jarum suntik pada penggunaan jarum suntik pengguna narkoba pada penderita hepatitis B itu didapatkan bahwa 6,9% itu tuh ada penggunanya dan mereka terkena hepatitis B, dan itu tuh jumlah yang sangat kecil dibandingkan oleh penularan yang lain. Hasil tersebut itu juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ziae M. di Birjat, South Khorasan, Iran, yang menunjukkan hasil bahwa pengguna narkoba memiliki resiko terhadap kejadian hepatitis B dengan nilai P yaitu 0,001. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Devi atas jawabannya. Apakah dari kelompok F ada yang ingin menambahkan lagi dari jawaban Devi? Baik David, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari kelompok F ada yang ingin menambahkan atau ingin menjawab pertanyaan dari kelompok G. Permisi Corin. Iya, Fenty. Saya mau coba menjawab pertanyaannya dari Jihan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fenty, NIM 11795. Tadi pertanyaannya Jihan itu tentang nih ya, mencegah penularan hepatitis, screening dan deteksi awalnya itu seperti apa. Pada dasarnya sebenarnya sama seperti jawabannya Rila tadi ya, hampir sama. Untuk pendeteksian awal, screening awal itu, ya pasti kita sebagai dental hygienist adalah menanyakan beberapa hal terkait dengan keadaan pasien atau klien. Terkhusus pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada hepatitis ini ya. Kayak seperti tadi, saya ulangin lagi mungkin, seperti kita bisa menanyakan apakah pasien atau klien itu merasakan kelelahan, kurang nafsu makan, muntah, nyeri sendi. Terus kita juga bisa melihat secara visual tanda-tandanya itu seperti matanya bagian putihnya itu kekuningan, juga kulitnya kekuningan. Mungkin seperti itu sih, Jihan. Dan nanti selanjutnya mungkin kita sebagai dental hygienist ketika tahu ada tanda-tanda itu, kita bisa merujuk ke dokter umum atau dokter spesialis. Jadi tenaga kesehatan yang lebih tahu mengenai virus hepatitis itu sendiri. Gitu. Apakah bisa dipahami, Jihan? Baik, Fenty, sudah jelas. Baik, teman-teman kelompok F, ada yang ingin menambahkan atau ingin menjawab lagi? Masih sisa 2 pertanyaan lagi.
Mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Rizda. Perkenalkan, saya Corin Laila Herita dengan NIM 11792. Tadi kan Rizda bertanya mengenai kontraindikasi dari vaksin hepatitis. Nah, dari Badan POM RI yang menyampaikan bahwa kontraindikasi vaksin hepatitis A yaitu adanya hipersensitivitas terhadap seluruh komponen vaksin imunisasi harus ditunda jika dalam kondisi demam atau adanya penyakit akut atau kronis. Dan sedangkan untuk kontraindikasi vaksin hepatitis B yaitu hipersensitivitas terhadap komponen vaksin atau memiliki reaksi alergi obat berat seperti anafilaksis terhadap dosis sebelumnya atau terhadap komponen vaksin. Apakah dari kelompok F ada yang ingin menambahkan? Mohon maaf Corin, izin menambahkan jawaban dari Corin tadi ya. Mungkin untuk lebih jelasnya, yang untuk kontraindikasi vaksin hepatitis B itu seperti orang yang memiliki alergi parah terhadap vaksin sebelumnya. Jadi semisal udah diberi vaksin terus menunjukkan alergi yang parah, sebaiknya ditunda dulu. Lalu yang kedua, orang yang tidak dalam kondisi fit seperti flu ringan, sedang flu, batuk, atau demam begitu, sebaiknya disarankan untuk menunda vaksin terlebih dahulu. Begitu. Terima kasih. Baik, bagaimana Rizda? Apakah jawabannya sudah terjawab? Apa sudah bisa diterima? Jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama Rizda. Baik, kelompok F masih tersisa satu pertanyaan dari Safa. Apakah ada yang ingin menjawab? Mencoba menjawab? Bagaimana kelompok F? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Safa yang mengenai alasan lain yang membuat sulit pengembangan vaksin virus hepatitis C? Apakah ada yang ingin menjawab? Permisi Corin, izin menjawab pertanyaan dari Safa. Baik, Intan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan, NIM 11796. Izin menjawab pertanyaan dari Syafa tadi, selain keragaman genetik virus hepatitis C yang luas, apakah ada alasan lain yang membuat sulit untuk mengembangkan vaksin dari virus hepatitis C sendiri? Di sini saya sudah mencari dari beberapa sumber, namun sejauh ini saya belum menemukan faktor atau alasan lain mengapa pengembangan virus hepatitis C ini paling sulit dibanding virus hepatitis C yang lain. Karena sejauh ini saya menemukan hanya karena keragaman genetik virus dari hepatitis C ini di berbagai negara itu berbeda-beda. Jadi seperti itu. Kalau mungkin ada teman-teman dari kelompok F yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Intan. Apakah dari kelompok F ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, apakah jawabannya sudah bisa terjawab, Safa? Apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Sudah bisa diterima. Terima kasih Intan atas jawabannya. Terima kasih. Apakah dari kelompok G ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, diskusi ini akan kami tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Apabila ada pertanyaan yang masih belum menjawab, bisa hubungi kami melalui kontak WhatsApp. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.